Oke, nomor 12 diketahui titik A-nya negatif 1,2 dan B-nya 9,2. Titik P pada AB sehingga AP berbanding PB sama dengan 3 berbanding 2. Maka koordinat titik P. Ya, ini titik P-nya udah di tengah ya. Berarti ini udah oke. Berarti titik P gini sama dengan ya, atau boleh karena kok ditanyakannya koordinat titik P gini aja, berarti P, nah P sama dengan ini ya, ini A, ini ke ujung, A ke ujung, berarti ujung ke ujung, A kali 2 atau 2A, terus yang ini ditambah 3B dibagi dengan ini tambahin 3 ditambah 2 atau 2 tambah 3. Sehingga koordinat titik P-nya 2 dikali A, 2 dikali A-nya yang itu ya. Nah, ini yang A-nya negatif 1, 2 ditambah 3 dikali B, 9, 2 dibagi dengan 3 ditambah 2 jadi 5 ya, sama dengan kita kalikan ini, kalikan. Kalau kita kalikan 2 kali negatif 1 jadi negatif 2, terus 2 kali 2 4 gini, ditambah 3 kali 9 27, 3 kali 2 6 ini ya, dibagi 5 sama dengan negatif 2 ditambah 27 jadi 25, 4 ditambah 6 10 dibagi 5, 25 dibagi 5 jadi 5, 10 dibagi 5 jadi 2 ya, berarti sama dengan 5,2. Oke, itu ya untuk soal nomor 12. Lanjut ke soal nomor 13. Di sini ditanyakannya panjang vektor B. Berarti panjang vektor B sama dengan akar ya, masing-masing elemennya kita kuadratkan. Yang ini negatif 2 kuadrat ditambah satu lagi negatif 4 kuadrat sama dengan negatif 2 kuadrat jadi 4 ditambah negatif 4 kuadrat 16 akar 20. Akar 20 itu sama aja dengan 4 dikali 5 sama dengan 2 akar 5. Oke. Lanjut ya, lanjut ke soal nomor 14. Di sini diketahui vektor P sama dengan I ditambah 2J, vektor Q-nya sama dengan 4 ditambah 2J, dan alfa adalah sudut antara vektor P dan Q. Nah, kita gunakan rumus ya. Rumusnya masih ingat, cos alfa sama dengan P dot Q dibagi panjang vektor P panjang vektor Q. Nah, ini rumusnya ya, rumus untuk mencari cos alfa. Nah, sehingga cos alfanya sama dengan P dot Q, berarti 1 dikali 4, 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 2, 2 dikali 2 per panjang vektor P berarti akar ya, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, panjang vektor Q-nya 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 1 kali 4 jadi 4 ditambah 2 kali 2 4 dibagi akar 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4 berarti 5 ya, akar 5. Terus yang ini akar
4 kuadrat 16 ditambah 2 kuadrat 4. 16 ditambah 4 jadi 20. 4 tambah 4 8 per akar 5 kali 20 100 berarti sama dengan 8 per 10 dibagi 2 jadi 4 per 5. Oke, itu ya untuk soal nomor 14. Lanjut ke pembahasan soal nomor 15. Hasil kali skalar antara vektor A 3P dan vektor B itu sama dengan 12. Hasil kali skalar berarti A dot B ya sama dengan 12 ya, hasilnya 12. A dot B berarti kita kalikan 3 dikali negatif 2 3 dikali negatif 2 ditambah P dikali negatif 3 P dikali negatif 3 sama dengan 12 ya, sama dengan yang ini. 3 kali negatif 2 jadi negatif 6. P dikali negatif 3, negatif 3P sama dengan 12. Negatif 3P sama dengan 12 ditambah 6, negatif 3P sama dengan 18, berarti P-nya sama dengan 18 dibagi negatif 3, negatif 6. Oke, itu soal nomor 15. Lanjut, kita bahas soal nomor 16. Diketahui sebuah titik D 6,2 dan garis 6x,2y ditambah 8 sama dengan 0, maka jarak titik D terhadap garis. Oke, rumusnya gini konsepnya, jarak titik ya, titik x1, y1 ke garis mana? Ke garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, rumusnya misalkan katakanlah P gitu ya. Nah, P-nya sama dengan nilai mutlak A. Nah, X-nya kita ganti sama X1. Nah, gini ditambah B, Y-nya kita ganti sama Y1 ditambah C dibagi akar ya, akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Nah, ini rumusnya ya, rumusnya. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat soal jarak titik x1, y1 berarti yang ininya x1, y1. Ke garis AX berarti yang ininya A, itunya B, dan itunya C ya. AX tambah BY tambah C. A-nya 6, B-nya negatif 2, dan C-nya 8. Maka tinggal kita masukkan aja ke rumus. Berarti P sama dengan nilai mutlak A. A-nya 6 dikali X1 6 ya, ini X1-nya 6 ditambah B, B-nya negatif 2 dikali Y1, Y1-nya 2 ditambah C-nya 8 dibagi ya, dibagi akar panjang A kuadrat, berarti A-nya tadi 6. Berarti 6 kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadratnya negatif 2 kuadrat. Ini ya. Berarti panjang P-nya sama dengan 6 kali 6, 36. Kita biar cukup ya. Sebelah sini aja. Berarti P-nya sama dengan nilai mutlak
6 kali 6 36. Negatif 2 dikali 2 negatif 4 ditambah 8 dibagi akar. Nah, akar berapa nih? 6 kuadrat 36 ditambah 2 negatif 2 kuadrat 4. Jadi sama dengan nilai mutlak 36 dikurang 8 dikurang 4 ditambah 8 sama dengan 40 dibagi ini akar 40 gitu ya. Berarti sama dengan 40 dibagi akar 40 itu akar 4 dikali akar 10. Berarti sama dengan 40 per akar 4-nya jadi 2 akar 10. 40 sama 2-nya bisa kita coret. Jadi 40 dibagi 2 20 per akar 10. Nah, di bawah ada akar. Kita rasionalkan dengan cara dikali akar 10 per akar 10. Berarti 20 akar 10. Nah, 20 akar 10. 20 akar 10 dibagi akar 10 kali akar 10 jadi akar 100 atau 10. 20 dibagi 10 jadi 2 akar 10. Jawabannya yang E. Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 17. Diketahui A-nya sama dengan A1, A2, B-nya 4, negatif 2, dan C-nya negatif 12, 8. Jika 2A ditambah B sama dengan C. 2A ditambah B sama dengan C. Kita kerjakan aja, berarti 2 dikali A1, A-nya kan A1, sini A2, atau gini aja deh ya. Nah, ditanyakannya kan di sini vektor A-nya ya. Berarti boleh kayak gini, 2 dikali vektor A sama dengan vektor C dikurang vektor B. 2 dikali vektor A sama dengan vektor C-nya negatif 12, 8. Ini dikurang vektor B-nya ya, vektor B-nya 4 negatif 2. Berarti sama dengan negatif 12 dikurang 4 jadi negatif 16. 8 dikurang negatif 2 jadi 10. 2A sama dengan negatif 16 per 10. Berarti A-nya 2-nya kita pindahkan. Jadi negatif 16 10 ini dibagi 2 sama dengan negatif 8 5. Negatif 8 sama 5. Jawabannya yang A. Oke, soal nomor 18. Diketahui vektor P tegak lurus vektor Q. Panjang vektor P sama dengan 12 dan panjang vektor Q sama dengan 5. Maka panjang vektor P ditambah Q, rumusnya tadi masih ingat ya. Rumusnya panjang vektor P ditambah Q sama dengan akar ini ya, akar panjang P kuadrat ditambah panjang Q kuadrat ditambah 2 dikali panjang P dikali panjang Q dikali cos. Nah, cosnya cos berapa? Karena di sini tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Cos 90 derajat. Berarti sama dengan akar panjang P-nya
Panjang P-nya 12 kuadrat ditambah panjang Q-nya 5 kuadrat ditambah 2 dikali 12 dikali 5 dikali cos 90 sama dengan 0 ya. Nah, berarti sama dengan akar 12 kuadrat 144 ditambah 25 ditambah 2 dikali 12 dikali 5 kali 0 hasilnya 0. 144 ditambah 25 jadi 169. Akar 169 itu sama dengan 13. Oke, soal nomor 19. Panjang vektor U dan vektor V berturut-turut adalah 7 dan 15. Sudut yang terbentuk antara dua vektor adalah 60 derajat. Ya, berarti yang ini panjang vektor U-nya, di sini panjang vektor V-nya. Maka panjang vektor U min P. Oke, kita rumus yang tadi ya. Panjang vektor U min V gini. Berarti sama dengan akar ya. Akar panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat dikurang 2 panjang U panjang V dikali cos alfa. Sama dengan panjang U-nya sama dengan 7 ya. 7 kuadrat ditambah 15 kuadrat dikurang 2 dikali 7 dikali 15 dikali cos 60 derajat ya. Cos 60 derajat. Nah, yang ini alfanya 60. Berarti sama dengan akar 7 kuadrat jadi 49 ditambah 225 dikurang 2 kali 7 kali 15 5 kali 2 dikali 7 kali 15 itu 105 ya, dikali cos 60 nya sama dengan setengah. Nah, ini duanya kita coret-coret ya. Berarti sama dengan akar 49 ditambah 225 dikurang 105. Berarti 225 dikurang 105 jadi sama dengan 120. 120 ditambah 49 169. Akar 169 jadi 13. Nomor 20. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 1, -4 dan B-nya 4,3 dan C-nya 2, -15. Hasil AC dot BC ya. AC dot BC. AC berarti sama dengan C dikurang A. Sama dengan C-nya berapa? C-nya 2 -5 dikurang yang A-nya 1 -4. Oke, 2 dikurang 1 jadi 1, -5 dikurang -4 -1. Nah, ini baru yang AC-nya. Sekarang yang BC ya. Kan ini AC dot BC. BC-nya sama dengan C dikurang B. Yang C-nya berapa? Yang C-nya 2 -5 dikurang yang B-nya 4,3. Berarti sama dengan 2 dikurang 4 jadi -2. -5 dikurang 3 jadi -8. Nah, sekarang
AC dot BC. Berarti AC dot BC nya sama dengan 1 dikali negatif 2, 1 dikali negatif 2 ditambah negatif 1 dikali negatif 8. Negatif 1 dikali negatif 8. Berarti sama dengan 1 kali negatif 2, negatif 2 ditambah 8 sama dengan 6. Oke, soal nomor 21. Jika vektor A sama dengan 3 negatif 2, vektor B-nya sama dengan 1, 0, dan vektor C-nya sama dengan negatif 5, 4, maka panjang vektor D A ditambah B ditambah dikurang C adalah, vektor D sama dengan A ditambah B dikurang C. Berarti sama dengan vektor A-nya 3 negatif 2 ditambah B-nya 1, 0 dikurang C-nya negatif 5, 4. Gini ya. Berarti sama dengan 3 ditambah 1. 4 dikurang negatif 5. Jadi kurang negatif 5 jadi plus ya. 4 ditambah 5 9. Negatif 2 ditambah 0 negatif 2 dikurang 4 negatif 6. Gini. Pertanyaannya adalah panjang. Berarti panjang vektor D, panjang vektor D-nya sama dengan akar, ya masing-masing kita kuadratin 9 kuadrat sama negatif 6 kuadrat. Akar 9 kuadrat 81 ditambah 36. Jadi sama dengan 117 ya. 117 itu sama dengan coba ya 13 kali 9. 13 kali 9 9 kali 3 27 nih 2. Oke. Sama dengan akar 9 dikali akar 13. Akar 9-nya jadi 3 akar 13. Oke, soal nomor 22. Soal nomor 22, jika vektor A, B, dan C sama dengan itu, maka jika vektor P-nya sama dengan vektor A dikurang 2B ditambah 3C. Berarti vektor P-nya sama dengan vektor A, A-nya kita tuliskan 1, 4, 9. Dikurang 2 dikali vektor B 2, 5, negatif 3. Ini ditambah 3 dikali vektor C 3, 1, negatif 2. Oke, berarti sama dengan 149 dikurang, ini dikali-kalikan. Kalikan ya. Dikurang 2 kali 2 berarti 4, 10, 2 kali negatif 3 negatif 6 ditambah 3 kali 3 9, 3 kali 1 3, 3 kali negatif 2 negatif 6. Berarti sama dengan 1 dikurang 4 negatif 3 ditambah 9 jadi 6. 4 dikurang 10 negatif 6 ditambah 3 negatif 3. 9 dikurang negatif 6 jadi plus 15. Plus 15 dikurang 6 berarti sama dengan 9. Sama dengan ya, ini udah untuk vektor P nya. Pertanyaannya adalah panjang vektor P.
Sehingga panjang vektor P sama dengan akar masing-masing elemennya kita kuadratin. Berarti ini 6 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat 36 ditambah 9 ditambah 81. 89 tambah 36 jadi 126. 126 itu sama dengan 4 dikali 38 ya. 38 dikali 4, 4 kali 8 32. Oke, bukan ya. Atau 9 dikali 14, 14 dikali 9, 9 kali 4 36, ini 3, 9 kali 1 9 tambah 3. Oke, berarti sama dengan ya, kita lihat di jawaban yang memungkinkan. Nah, ini ya, 3 akar 14 berarti akar 9 dikali akar 14. Betul ya? 9 kali 14 126 berarti akar 9-nya jadi 3 akar 14. Oke, soal nomor 23. Soal nomor 23. Diketahui titik A-nya 347 dan B-nya negatif 251, maka komponen vektor AB. Vektor AB berarti B dikurang A ya. B dikurang A, B-nya negatif 251 dikurang yang A-nya 347. Berarti sama dengan negatif 2 dikurang 3, negatif 5, 5 dikurang 4, 1, 1 dikurang 7, negatif 6. 5, 1, negatif 5, 1, negatif 6. Oke, soal nomor 24. Diketahui titik A 2, 3, 4 dan titik B-nya 9, negatif 11,18. Titik P terletak pada garis AB dengan perbandingan 5 berbanding 2. Berarti boleh kayak gini. AP berbanding PB sama dengan 5 berbanding 2. Pakai cara yang tadi berarti yang P-nya ya, P-nya sama dengan A dikali 2 atau 2A ditambah B dikali 5. 5B dibagi 2 ditambah 5 sama dengan 2 dikali yang A-nya 2, 3, 4 ditambah 5 dikali yang B-nya 9, negatif 11, 18. Dibagi 2 tambah 5 tuh 7. Sama dengan 2. Kita kali-kalikan gini ya. Berarti 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8 ditambah 5 kali 9, 45, 5 kali negatif 11, negatif 55, dan 5 kali 18 sama dengan 90 ya. Dibagi 7 sama dengan 4 ditambah 45, jadi 49, 6 ditambah negatif 55, negatif 49, 8 ditambah 90 jadi 98. 98. Oke, gini dibagi 7. Dibagi 7 berarti sama dengan ya, dibagi 7 sama dengan
49 dibagi 7 jadi 7. Negatif 49 dibagi 7 negatif 7, dan 98 dibagi 7 jadi 14 ya. Jadi 7 negatif 7 sama 14. 7 negatif 7 dan 14. Soal nomor 26. Jika vektor A sama dengan 3, 4, negatif 1 dan vektor B sama dengan negatif 2, 5, negatif 3, maka A dot B. A dot B berarti tinggal dikalikan 3 dikali negatif 2 ditambah 4 dikali 5 ditambah negatif 1 kali negatif 3. Negatif 1 dikali negatif 3. Negatif 3. Sama dengan 3 kali negatif 2, negatif 6 ditambah 20 ditambah 3. 23 dikurang 6 berarti sama dengan 17 ya. Diketahui dua vektor U dan V yang saling tegak lurus. Saling tegak lurus berarti U dot P-nya sama dengan 0. Nah, ini kalau saling tegak lurus. U dot P berarti 4 dikali 5, 4 dikali 5 ditambah negatif M dikali 2, negatif M dikali 2 ditambah 2 dikali negatif 4. 2 dikali negatif 4 sama dengan 0. Berarti 20 negatif M kali 2 negatif 2M dikurang 8 sama dengan 0. Berarti jadi 12 sama dengan negatif 2M-nya kita pindahkan ke kanan. 2M berarti M-nya sama dengan 12 bagi 2 jadi 6. Nah, lanjut ya. Nomor berikutnya, vektor U dan vektor V membentuk sudut 60 derajat. Nah, ini sudut antara U dan V-nya 60 derajat. Panjang vektor U sama dengan 2 dan panjang vektor V sama dengan 5. Maka U dikali V ditambah U. Nah, kita kalikan gini. Nah, jadi U dikali V, U dikali V ditambah dengan U dikali U. Nah, U dikali V berarti panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali dengan cos ya. Cos U antara U dan V itu 60 derajat. 60 derajat. Ditambah U dot U berarti panjang vektor U dikali panjang vektor U dikali cos antara U dan U. Ini vektor U kemudian vektor U lagi. Sudutnya berapa derajat? Sudutnya 0 ya, berarti 0 derajat. Artinya tinggal cos 0 sama dengan panjang U dikali panjang V. Panjang U-nya 2, panjang V-nya 5. Berarti 2 dikali 5 cos 60 sama dengan setengah ditambah panjang U-nya tadi 2, panjang V-nya panjang U-nya lagi berarti 2 kali 2 cos 0 itu sama dengan 1. Berarti tinggal dicoret ini 2 sama 2-nya. 5 kali 1 5 ditambah 2 kali 2 4, 4 kali 1 4 sama dengan 9.